Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mana kabarnya Ikram? Ragib? Khair ya, sehat semua ya. Dan anak-anak Ustaz semua yang berada di rumah ya, yang mendengarkan video rekaman ini, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk beribadah, beramal soleh ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengistiqomahkan kita dalam mempelajari ilmunya, mempelajari ilmu agama ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dalam mengamalkan sunnah beliau. Ikram, Ragib ya, alhamdulillah Ikram sudah mengikuti ujian tajwid ya, akan tetapi Ragib belum mengikuti ujian praktek. Nah, ini Ustaz minta ujian langsung sama Ustaz ya, langsung di store sama Ustaz biar langsung Ustaz kasih nilainya. Nah, anak-anak Ustaz yang lain yang berada di rumah ya, berada di rumah, Ustaz minta tolong japri Ustaz ya apabila antum belum ujian ya. Apabila antum belum ujian, silakan antum japri langsung Ustaz ya. Baik itu ujian teori ataupun ujian prakteknya yang belum ya. Karena dalam waktu dekat nanti Ustaz juga akan share ya nama-nama antum siapa saja yang belum ujian, baik itu ujian teori maupun ujian praktek. Baik anak-anak Ustaz semua, sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasannya ya, fokus kita belajar ini Ragib, kita membahas matan tentang Tuhfatul Atfal ini sampai selesai ya. Dari matan ini juga lah diringkas ya, lahirlah kitab Asy-Syafi'i itu tadi, tahu kan? Barangkali yang SMP di rumah ini udah tahu ya kitab Asy-Syafi'i yang hitam itu. Jadi matan ini sekali lagi perlu untuk kita pelajari agar lebih kokoh pemahaman kita dalam ilmu apa Ragib? Ilmu apa? Ikram? Ilmu matan, ilmu tajwid. Nah, ya. Tajwid. Ikram sudah bertahun-tahun ya pelajari tentang tajwid. Tapi kita ambil dari sumbernya langsung. Ya, orang yang menuliskan dasar-dasar ilmu tajwid itu ya. Jadi ujian kita kemarin sampai mana Ikram? Sampai matan ke berapa? 12. Sampai matan ke-12 ya. Sampai wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa ra thumma karironnah. Aduh ya Allah akbar, Ragib Asrjani ya. Berarti antum nggak ada dengar antum apa Ustaz kemarin ya. Antum anak pondok kemana kemarin? Waktu si Ikram masuk sendiri, di mana dia Ikram? Balik. Hah? Balik ke rumah? Antum dengar kan? Tapi kok nggak tahu? Hanya cek yang lain dulu sampai lupa. Ya. Jadi pembelajaran kita sudah sampai ke bagian kedua, idgham bi ghairi gunnah pada huruf lam dan ra yang Anda sifati dengan takrir ya. Kemudian di ujian ada juga itu kita pembahasan tentang idhar. Idhar apa itu? Ikram? Hah? Soal ujian kita kemarin idhar apa? Mutlak. Idhar mutlak ya. Apa itu idhar mutlak? Ragib? Hah?
Apa itu izhar mutlak? Tahu ya? Izhar mutlak itu apabila terkumpul huruf waw dan nun ya. Ini udah kita pelajari juga pada pembahasan izhar ya. Di matan 7 dan 8. Ya, jadi izhar mutlak itu apabila terkumpul huruf nun, ya atau waw pada satu kata. Contohnya apa? Ikram? Ya wow. Ya waw nun dalam satu kata. Ya, apa contohnya? Contohnya dunya. Nun ketemu dengan ya ad-dunya, ya kan? Contohnya apa? Qinwa. Nun bertemu dengan wa, ya. Qinwa. Terus lagi, apalagi yang lain? Bunyanun. Sama ya, nun ketemu dengan huruf ya. Maka apabila nun bertemu dengan huruf ya dan waw, dia tidak diidghamkan. Dia harus diidharkan cara membacanya. Jelas. Ad-dunya, apa contoh ayatnya itu? Ikram. Ikram. Apa contoh ayatnya itu, Ikram? Gak tahu. Ya ada apa tuh? Ad-dunya itu. Hah? Ragib, dia ada apa itu? Ad-dunya. Tak tahu. PR kalian dua ya, cari minggu depan harus dapat. Bunyanun, di ayat apa itu? Bunyanun di ayat apa, Ragib? Di dalam Quran ayat apa itu? Sinwanin. Ayat apa itu? Ragib, antum tulis di buku. Ad-dunya, antum cari izhar mutlak yang ayatnya ada ad-dunya. Satu aja. Dunia. Dunya. Ikram, tulis di buku. Anak dapat ad-dunya kan? Ya, ini kan beda-beda. Al-a'la. Cari di Quran. Al-a'la. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ya, biar mudah nyari. Yang lain ya. Apa lagi yo? Ya ada. Sinwanin. Cari itu. Satu lagi, dua-dua ya. Iya, anak kan udah satu. Ragib. Salah beda. Bunyanun. Tadi ad-dunya dan bunyanun, Ragib. Ikram, sinwanin dan kinwanun. Apa tadi? Sinwanin dan kinwanun. Kinwan. Ya, kok. Kinwanun. Dah? Baik ya, kemarin kita sampai sini ujian kita. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, kenapa dibilang ini baik ya? Dia maksudnya itu satu ini ya. Ini satu bait, ini dua ya. 3, 4, apalagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah ujiannya sampai 12. Ini yang dimaksud dia per satu bait itu namanya bait, kan? Ada dia satu paraf begitu ya. Ya Ikram. Nah, jadi jangan bingung. Matan kesekian. Matan 1 2 apa? Satu lagi. Bagus ya. Matan yang pertama, itu yang pertama
yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanum huwal jamzuri. Matan yang kedua apa, Ragib? Kedua. Ya. Enggak, ini tiga. Enggak, itulah satu tadi. Satu. Itu dianggap satu. Yang kedua apa? Alhamdulillah yusollian ala Muhammadin wa ali wa man tala. Ah, alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Naam ya, paham ya? Sampai yang ke-12. Summa karironna. Ya. Kita sambung ke matan yang ke-13. Antum belum ada buku ya? Belum. Antum perhatikan dulu ya. Matan yang ke-13 kita belajar tentang al-iqlab. Iqlab. Coba di sini aja. Di sini. Biar bisa lihat apanya matannya. Sini sini. Qalb atau iqlab. Coba baca ini, Ikram. Kayak masa nada ya? Nah, kayak kemarin. Mungkin ada apa? Wasalisu iqlabu indal ba'i Miman bimunnatin ma'al ikhfa'i. Baca artinya. Ketika iqlab yaitu nun sukun atau tanwin bertemu berubah, maka dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan. Nah, ini gampang ya. Jangan nggak ada yang tahu ya yang di rumah ya. Iqlab itu apa ya? Gampang kan? Iqlab atau qalb sama namanya. Ya. QALB ya, atau iqlab juga sama namanya. Maknanya ya, menurut bahasa itu di dalam kitab ini ya, kitab Matun Tuhfatul Atfal ini nanti antum bisa beli di rumah ya. Antum dia Ikram, Ragib ya, mengubah sesuatu dari letaknya yang asli. Itu dari segi bahasa ya. Jadi diubah huruf itu dari letaknya yang tabi'i atau yang asli. Secara istilah maknanya mengubah nun sukun atau tanwin pada ba menjadi mim yang tersembunyi yang digunakan pada pengucapan dengan tempo berapa harokat? Iqlab. 2 harokat ya. Ya. Kemudian ilat sebab terjadinya iqlab karena dia tidak bisa diidghamkan pada huruf ba. Ya. Jadi dia iqlab ini dimasukkanlah huruf nun itu pada ba. Ya. Sedangkan diidghamkan itu diapain? Didengungkan ya. Nah, kan ini enggak dimasukkan. Dan karena jauhnya makhraj nun dan huruf ba. Di mana huruf nun itu? Makhrajnya. Di mana? Ragib? Hah? Huruf nun di mana makhrajnya? Ya Allahu Akbar. Di mana Ragib? Nama Letak huruf nun itu di mana? Makhraj, ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minal di langit-langit. Langit-langit lagi. Langit-langit mana? Langit-langit ini. Nah, lidah. Apa yang antum pelajari dari Ustaz Anas di tahfidz? Antum nama Ustaz apa? Ustaz. Dulu. Enggak, tahfidz yang sekarang. Yopi. Ustaz Yopi, enggak dipelajari tajwidnya. Enggak rasanya apa. Antum? Ustaz siapa? Yopi juga. Yopi juga. Coba antum letak lidah antum, di mana letak huruf nun? Di langit-langit. Dekat gusi atas. Nah, gusi atas ya, ya. Nah, awal penghujung lidah ya, mengenai gusi bagian atas. Karena langit ya, langit ini tengah. Ya, dengan susahnya karena jauhnya 2 makhraj itu, maka susahlah dia mendatangkan gunnah pada ba. Maka dia menjadi mim ya, diganti menjadi mim. Ya, jadi di catatan ini ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum ikram. Ada yang dia bibirnya tertutup dua-dua. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah.
ya kan? Ambiuni bi asma'iha ula. Nah, bagus ya. Surah apa tuh? Al-Baqarah ya, baru antum hafal ini ya kan. Yambu'a. Nah, ada yang dia mulutnya tertutup semuanya. Ada yang dia bibirnya sedikit terbuka. Terbuka bukan tertutup lagi, terbuka. Contohnya gini. Mil ba'di ma enggak tertutup semuanya. Ya, ada khilaf di sini di antara para ulama. Akan tetapi itu sudah dibantah oleh para ulama Quran juga ya. Tentang adanya pendapat yang bibirnya terbuka sedikit, itu sudah dibantah oleh ulama Quran karena ada seorang ulama asalnya dari Mesir kalau saya nggak salah ya, yang berijtihad. Beliau sendiri mengatakan bahwasannya qalb itu, iklab itu bibirnya dibuka sedikit. Ini ijtihad beliau sendiri. Sedangkan beliau diajarkan guru-gurunya untuk menutup bibirnya. Maka sejak dari situlah ya, dan beliau saat itu awalnya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menutup mulutnya ketika iklab. Akan tetapi beliau berubah pandangan ya, berijtihad sendiri tentang membuka sedikit bibir, dan muridnya harus mengikuti itu. Tersebarlah pemahaman ini sampai ke kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia yang lain ya. Dan awalnya memang qalb itu mulut tertutup. Tiba-tiba karena seorang ulama ini ya, tersebarlah pemahaman ini hingga akhirnya bid'ah. Ya, wallahu alam ya, bid'ah atau tidaknya. Bisa jadi secara bahasa ya bid'ah ya, dalam artinya membuat-buat ya kan, membuat-buat. Tapi pemahaman ulama-ulama Quran sebelum itu ya, tidak ada yang memahami bahwasannya iklab itu mulutnya, bibirnya terbuka sedikit ya. Dan ini ada sedikit perbedaan pendapat. Jadi kalau antum dengar nanti orang-orang di luar sana membaca iklab itu dengan bibirnya sedikit terbuka sedikit ya, itu ada ya, itu ada. Kalau antum apa ya? Nggak apa-apa atau tidaknya ya, itu Ustaz tidak bisa menghukumi itu ya. Allah taala alam ya. Yang jelas ada khilaf di situ ya. Ada khilaf di situ, asalkan suaranya masih sama ya. Artinya lebih huruf mim yang lebih ditekan ya kan, namanya iklab kan, yang keluar huruf mim ya. Mim ba'di ambiuni ya. Jelas huruf mimnya, maka tidak ada penyelewengan dari sisi makna. Dari sisi pengucapan Allah taala alam. Yang jelas ya, ini ada di luar. Kalau antum jumpai hal kayak gitu, bisa antum rubah, alhamdulillah. Antum kasih tahu dia bahwasanya pengucapan yang benar, mulutnya tertutup dua-duanya, itu alhamdulillah. Berarti ada sisi pahala bagi antum. Tapi kalau antum marah-marahi dia, "Woi, enggak betul itu," antum bilang gitu kan. Salah itu, antum langsung cap kan, itu bid'ah, itu jangan kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu dakwah kita ya. Dakwah kita harus dengan lemah lembut. Ya, ikram ya. Kita kalau udah punya ilmu, jangan langsung main tembak-tembak aja orang yang menurut kita dan menurut ilmu yang kita ketahui itu salah ya. Harus kita sampaikan dulu dengan pelan-pelan, dengan baik-baik ya, dengan hati ke hati ya. Jangan langsung kita ngejudge, paham kan maksud saya? Ngejudge bahwasannya apa yang dia lakukan salah ya. Karena ya, sekali lagi ini manhaj juga dalam berdakwah. Kalau antum melihat seseorang melakukan kesalahan, yang antum perbaiki apanya? Ikram. Yang salah itu Kesalahannya, jangan orangnya yang antum marah-marahi. Kesalahannya yang antum perbaiki, jangan orangnya yang antum marah-marahi. Karena kita juga pasti pernah salah. Pernah antum? Nggak pernah salah? Ragil? Salah. Antum? Nggak kan? Pernah kena salah kan? Nah, itu semua ya. Oke, baik. Iklab ya, bisa ditandai dengan mim kecil yang ada di atas nun ya.
Itu di dalam Quran ada itu. Ketika nun bertemu dengan huruf ba, ya ada iklabnya di atas, ya huruf mim kecilnya. Sedangkan pada tanwin dengan meletakkan, ya itu berbeda ya. Sedangkan pada tanwin dengan meletakkan mim tersebut di atas fathah, ya di depan dhammah. Dhalalim ba'id bisa ya, sami'an basira, ya. Itu kalau untuk fathah, kalau yang di bawah kasrah begitu juga ya, ada mim kecilnya. Sampai sini paham Ikram? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi memang untuk iklab ini pembahasannya sangat pendek ya, tinggal bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat mengenai khilafiyah tadi ya. Ada yang buka di bibir sedikit, ada yang bibirnya dibuka sedikit, ada yang bibirnya ditutup rapat-rapat. Kemudian ya, ini pembahasan iklab ada di matan yang ke-13. Coba baca selanjutnya matan yang ke-14. Baca Ragib. Warabiul ikhfa'u indal fadil minal hurufi wajibun lil fadil. Wajibun lil fadil. Ya. Artinya keempat, ikhfa yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut ulama qiraah. Lanjut. Ikram. Fi khamsatin min ba'di ashrin zamzuha fi kilmi hadal baiti qad dammantuha. Nah, ini apa? Ramzuha bukan zamzuha ya. Ini nanti baca artinya. Aku telah menyusun rumus 15 huruf ikhfa yang terangkum dalam kalimat Ini bait ini. baca bait ke-16 Ragib. Zasana kam jada saksun qad sama dum toyibaan zid fi Sukoyiban. zid fi tuqayan do zalima. Ya, ini semua ya. Sod, apa huruf ikhfa lagi? Fa huruf ikhfa. Sudah. Fa huruf ikhfa. Nun. Ya. Kaf. Mim. Iya. Enggak lah. Yauman, ya itu huruf gun idgham. Gunna idgham. Nun dan mim juga ya, ya huruf gunnah ya, benar. Huruf gunnah ya. Nun dan mim. Huruf idgham juga. Jim. Ya. Dal. Ikhfa. Ikhfa ya. Fa ini huruf ikhfa mah? Iya. Ya, masyaallah. Sya. Iya. Kha. Enggak, huruf Har. idhar. Sad. Ya. Ya. Qaf. Ya. Jelas. Dal. Ya. Sin. Ya. Mim. Idgham. Ya, idgham ya. Dal jelas ya, mim tidak ya. Ta. Ya. Enggak, idgham bigun. Nah, ya. Ba. Iklab. Ya, nun ketemu ba maka menjadi iklab seperti kita pelajari tadi di atas. Thayyiban enggak juga ya. Zaid. Iya. Hah? Iyalah, ha. Dal jelas ya. Fa jelas ya. Ta. Ya. Qaf. Iya. Ya. Enggak. Ya apa? Allahu Akbar. Itu apa hurufnya? Ya, waw, mim, Ha. Ela. Apa sih nun? nun. Ya. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw. Kecuali idgham bila guna lam dan ro. Ada 6 huruf yang semua. Qaf jelas ya. Ba. Iya. Ya, ain, Izhar. Antum bingung antum rajib kan? Nah, apa huruf izhar? Ain. Ha. Nah, Kho. 3. Ha besar. Terus Sa. Besar. dua kali huruf besar, besar ya, besar. Apa?
4, 6, 2 lagi. Ghain dan Ghain dan Ali. Dho, gimana Ikram? Dho, ikhfa atau enggak? Ikhfa ya. Lam enggak bila guna mim. iklam ini guna mim. Oh ya mim Memang guna. Naam, ini ya. Jadi antum yang di rumah sekali lagi ya, antum hafal matan kita ya. Dari matan 13 dari wasalithu ya. Wasalithul iqlabu 'indal ba' mimman di ghunnatin ma'al ikhfa ya. Warabi'u ya, ini yang ke-14, 15 dan 16. Jadi anak-anak Ustaz, hari ini kita belajar 4 bait matan ya. Matan yang ke-13 wasalith sampai ke sif ya, sampai ke 14 ini. Ya, nanti kita pelajari lagi lebih jelasnya pada pembahasan ikhfa. Ini tolong dicatat ya Ikram ya, dan Ragib Asirjani antum ujian. Iya. Kapan? Sekarang. Ya. Apa sekarang ya? Iya, apa sekarang. Demikian anak-anak Ustaz semua, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Tolong dicatat ya dan dihafal. Yang belum ujian kirim ke Ustaz ya. Jangan nggak sampai dikirim ujiannya nanti antum nggak ada nilai sama Ustaz. Demikian, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ragib, Ustaz tunggu ya. Iya. Allah ya.